warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan pagi ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, sebelum pelajaran prakarya dimulai, marilah kita awali dulu dengan baca doa surat Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kalian peroleh nanti bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum pelajaran dimulai, kita awali dengan Qurani Immunity. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aiman ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Kembali lagi kita bertemu dengan Bu Nani. Kali ini kita membahas pelajaran prakarya dengan materi kerajinan bahan keras. Baiklah anak-anak, saya lanjutkan tentang materi prakarya yaitu kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras di sini nanti akan membahas tentang pengertian bahan keras, ciri-ciri kerajinan bahan keras, prinsip kerajinan bahan keras. Di sini ada beberapa contoh kerajinan yang terbuat dari bahan bambu. Yang pertama adalah kerajinan dari bahan bambu atau gerabah yang terbuat dari bahan bambu. Yang berikutnya adalah cincin yang terbuat dari bahan batu-batuan, dan di sini botol hiasan yang terbuat dari pecahan kaca, dan ini adalah topeng yang terbuat dari kayu. Pengertian bahan keras yaitu sebuah bentuk dari bahan yang dimana akan sangatlah sulit dilakukan pembentukan dikarenakan pada sifat material yang dimana akan sangatlah keras seperti kayu jati, batu-batuan. Kerajinan bahan keras, apa sih kerajinan itu? Kerajinan adalah suatu karya seni yang proses pembuatannya menggunakan keterampilan tangan manusia. Kerajinan bahan keras adalah suatu karya seni dengan bahan dasar bahan keras. Jadi di sini bahan keras itu yang teksturnya sangat keras, dan di sini teknik pengolahannya menggunakan alat bantu seperti tata, pengukir kayu, amplas, dan lain sebagainya. Kalau kerajinan di sini dibuat oleh seorang pengrajin. Bahan keras di sini kita dibedakan menjadi dua, yaitu bahan keras alami dan bahan keras buatan. Ciri-ciri bahan keras alami. Di sini yang pertama cirinya adalah mudah ditemukan di alam. Maksudnya dapat dijadikan sebagai bahan dasar produk kerajinan tanpa mengalami pengolahan terlebih dahulu. Sedangkan sifatnya yaitu bersifat organik, yaitu bisa terurai mikroorganisme pengurai. Contohnya kerajinan dari bahan keras alami, yaitu
kerang, cangkang kerang, kemudian bambu, biji-bijian, cangkang telur, dan rotan atau jalin. Sedangkan ciri-ciri bahan keras buatan yaitu dibuat oleh manusia atau hasil olahan manusia. Maksudnya di sini berarti bahwa bahannya melalui proses pengolahan oleh manusia. Sedangkan sifatnya yaitu bersifat anorganik, yaitu tidak dapat diurai oleh mikroorganisme mengurai. Contohnya dari pecahan kaca, ada batangan besi dan timbal. Sekarang yang berikutnya adalah prinsip kerajinan bahan keras. Prinsip kerajinan bahan keras di sini tentang keunikan bahan keras. Bahan dasar yang dapat digunakan tadi, bahan keras sudah kamu pelajari. Nah, dari sini keunikan bahan keras yaitu bisa dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. Yang kedua yaitu tentang keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Yang ketiga adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Muatan nilai dalam produk kerajinan adalah pesan yang dapat kita peroleh berdasarkan proses berkarya. Muatan nilai produk kerajinan dapat dibedakan antara lain produk dengan nilai fungsional. Maksudnya barang itu bisa difungsikan, misalnya kursi bisa difungsikan sebagai tempat duduk. Kemudian nilai informatif ini mengenai informasi dan simbolik dan prestis. Contohnya di sini, kerajinan keranjang dari bambu dengan nilai fungsional. Maksudnya, kerajinan dari bambu ini bisa berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang. Kemudian, fungsi nilai informatif, kerajinan gantungan kunci misalnya, dengan gambar logo-logo sepak bola, jadi melambangkan logo dari sepak bola negara-negara tersebut. Yang berikutnya adalah kerajinan tas kulit yang bernilai prestis. Maksudnya di sini bahan kerajinan tas ini yang kalau terbuat dari bahan kulit menjadikan seseorang itu kelihatan berwibawa. Dan di sini kerajinan relief batu pada candi. Gambar-gambar di sini mencerminkan kehidupan pada masa lampau dan ini melambangkan nilai simbolik dari cerita pada zaman dahulu. Dan berikutnya adalah aspek rancangan dalam bentuk kerajinan. Yang pertama yaitu faktor teknis. Yang kedua faktor ekonomis. Yang ketiga faktor ergonomis, faktor sains dan teknologi. Yang keempat faktor estetika. Yang kelima faktor estetika. Yang keenam adalah faktor kondisi lingkungan. Baiklah. Yang dimaksud dengan faktor teknis di sini adalah
metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, tingkat kemahiran. Sedangkan faktor ekonomis yang meliputi pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasokan, kebijakan penciptaan, nilai jual, dan selera masyarakat terhadap produk tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah faktor ergonomis yang meliputi kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Yang keempat adalah faktor sains dan teknologi. Di sini terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, inovasi-inovasi baru atau modifikasi, dan selalu mengikuti perkembangan zaman, pengetahuan, dan teknologi. Faktor estetika di sini menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci, perupaan, dan kesan atau gugahan yang ditampilkan. Sedangkan faktor yang terakhir adalah faktor kondisi lingkungan, yaitu nilai budaya, kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Demikian tadi anak-anak yang materi prakarya yang Bu Nani sampaikan. Sebelum Bu Nani akhiri, anak-anak ada tugas, yaitu tugas mandiri. Nanti kalian lihat LKS halaman 8 dan kerjakan nomor 1 sampai nomor 5, dikerjakan di buku tulis. Dan nanti pertemuan pada hari Jumat atau Sabtu dikumpulkan di Bu Nani. Sekian dari saya materi prakarya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.